Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam rangka ini upaya ikhtiar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Ikhwati rahimakumullahu ta'ala, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala ta'ala fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tema kita pada hari ini adalah ikhtiar dan tawakal. Manusia adalah makhluk ikhtiari, makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memilih. Sedangkan selainnya adalah makhluk ijbari, makhluk majbur, makhluk yang tidak diberikan pilihan-pilihan kecuali hanya satu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada manusia untuk memilih kufur, memilih maksiat, memilih yang tidak baik ataupun memilih yang terbaik, memilih yang utama, memilih yang mulia. Karena manusia dibekali dengan akal ya untuk melakukan ikhtiar, untuk memilih mana yang sesuai dan maslahat untuk dirinya. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, sehingga tidak ada pilihan kecuali hanya melakukan yang satu itu saja. Itu sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya selain manusia, ya hewan, ya binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, kemudian apalagi ya bahkan malaikat Allah Subhanahu wa taala, matahari, rembulan, semuanya adalah makhluk ijbari. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada pilihan kecuali itu. Berbeda dengan manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau kaya silakan, yang miskin silakan. Yang mau jadi doktor, yang S1, S2, S3 dipersilahkan, mau usaha ini, mau usaha itu dipersilahkan. Tapi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ya, hewan atau binatang, tumbuh-tumbuhan, sungguh mereka semuanya tidak diberikan kesempatan kecuali hanya satu pilihan saja. Misalnya tumbuhan ya, pohon pisang misalnya, Musa spesies, atau terong ya, Solanum melongena ya, atau yang lainnya. Itu dari dulu sampai sekarang tidak ada yang namanya pohon pisang itu berbuah kelapa, pohon pisang itu berbuah tomat, dan itu hanya lagu saja ya, lagu saja ya, dinyanyian saja ya. Buah semangka berdaun sirih ya, itu hanya sekedar lagu. Makhluk Allah yang lainnya misalnya matahari itu hanya satu saja pilihannya, taatnya satu karena ijbari, karena dia terpaksa, yaitu terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Terbitnya tepat, tidak terlambat. Hari ini misalnya kita lihat matahari terbit dengan indahnya. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang terpaksa gitu. Tidak ada pilihan, misalnya dia protes ya kepada Allah Subhanahu wa taala ingin terbit dari arah barat. Ini sungguh akan terjadi kiamat kalau seperti itu ya. Pilihannya tidak ada lain kecuali terbit dari arah timur. Nah, manakala nanti matahari terbit dari arah barat, itu sudah tanda-tanda hari kiamat, dan itu bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena memang tidak ada pilihan yang lainnya. Makhluk Allah yang lainnya misalnya ayam ya, ayam. Dari dulu ayam itu berkokoknya tidak berubah-berubah, tidak ada bunyi atau kokok ayam itu yang misalnya begini, korona ya. Nggak ada seperti itu. Kokok ayam juga dari dulu sampai nanti hari akhir adalah seperti itu. Tidak ada pilihan yang lainnya, tidak menemukan suara terbaru. Ini mereka semuanya adalah makhluk yang
yang ijbari. Sedangkan manusia ini diberikan fasilitas akal untuk memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Ini terkait dengan ikhtiar, ada usaha. Sehingga ada sholat istikharah, ada sholat untuk memilih. Sedangkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya tidak ada yang namanya pilihan-pilihan itu. Dan ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sekaligus inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas hasil dari ikhtiar kita, atas hasil dari akal kita, dan itu semuanya hanya kita saja yang dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik dalam berikhtiar, dalam usaha, dalam bekerja, dan beliau pun contoh yang terbaik dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberhasilan dan kesuksesan yang dicapai oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat yang Allah ridhai kecuali mereka semuanya adalah berikhtiar, berusaha dengan maksimal dalam dakwahnya, dalam rumah tangganya, di dalam perjuangan secara fisiknya. Itu semuanya adalah dengan ikhtiar yang maksimal, dan itu bisa kita lihat, bisa kita baca dalam sirah beliau, dan kita bisa cermati dan semuanya bisa memahami bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah bentuk ikhtiarnya yang bisa dicontoh oleh siapapun dari umatnya ini. Dalam dakwahnya bagaimana Rasulullah SAW tidak melakukan ikhtiarnya. Begitu banyak yang kita lihat, yang kita baca. Bahkan sampai sekarang itu masih ada di benak kita. Masih kita ingat bagaimana Rasulullah itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ataupun melakukan dakwah secara terbuka. Mendatangi kabilah-kabilah saat musim haji ataupun di luar itu semuanya. Mengajak mereka melakukan hijrah, mencari tempat-tempat yang baru yang bisa dan menerima dakwahnya, menerima fikrahnya, menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan Bukan hanya diam di rumah kemudian nunggu orang yang datang dan masuk Islam, tidak seperti itu. Dalam rumah tangganya bagaimana Rasulullah secara maksimal ingin membahagiakan keluarganya dan seterusnya. Ini upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam peperangan bagaimana Rasulullah SAW melengkapi dirinya dengan perlengkapan perang. Tidak datang ke medan perang dengan baju terbuka, dengan menyerahkan diri begitu saja. Karena ranahnya di situ adalah bukan ranah tawakal. Ranahnya di situ adalah ranah akal. Rasulullah memakai topeng, memakai baju besi, tameng, menggunakan pedang. Pedangnya juga beliau pilih, beliau buat gitu dengan ikhtiarnya. Itu semuanya dipakai Rasulullah SAW, tamengnya, pedangnya, baju besinya bukan untuk gaya-gayaan seperti sekarang mungkin pakai pakaian anti COVID-19 itu untuk selfie. Rasulullah memakai itu semuanya agar dicontoh oleh umatnya bahwasanya usaha yang dilakukan itu adalah betul-betul manusiawi, betul-betul mengerahkan seluruh tenaga, seluruh pikirannya, dan itu agar dicontoh oleh umatnya nanti dalam rangka memaksimalkan ikhtiar. Ikhtiar atau usaha ini kaitannya dengan akal, dengan kecerdasan. Sedangkan tawakal itu kaitannya dengan keimanan. Rasulullah SAW suatu saat menyuruh seseorang atau sahabat ini untuk mengikat untanya. Karena ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku biarkan unta ini kemudian aku bertawakal atau aku ikat? Aku ikat kemudian tawakal. Ikatlah kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kalaupun orang itu membiarkan untanya tidak diikat tidak diikat, kemudian unta itu pergi lari itu sebenarnya bisa dicari mudah Karena wilayah kaum muslimin saat itu masih kecil masih kecil. Kemudian kaum muslimin di situ juga masih sedikit. Artinya unta ini dicari, kalaupun dia pergi atau lari tidak jauh-jauh dari situ. Akan tapi ikhwah fillah yang berbahagia, saat itu ranahnya bukan tawakal. Saat itu adalah peran akal di situ. Rasulullah SAW ingin memastikan bahwa orang ini adalah punya akal, orang ini tidak gila, orang ini waras begitu. Rasulullah SAW ingin mengajarkan peran akal dan peran keimanan di situ, membedakan bagaimana ikhtiar, upaya, dan membedakan mana yang disebut dengan tawakal. Dan yang lebih penting lagi di sini bahwasanya ikhtiar atau usaha itu
peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun dari hamba-hambanya. Sedangkan tawakal itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hatinya ada iman, ya. Hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha ikhtiar itu diberikan peluangnya kepada orang yang beriman ataupun orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cerdas, ada yang S1, ada S2, S3 dan seterusnya, profesor, menemukan ini, menemukan itu, karena peluang ikhtiar ini, akal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, baik yang beriman ataupun yang kufur. Namun, ya, tawakal ini tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah milik hati orang-orang yang beriman saja. Oleh karena itu kita jangan terpesona dengan keberhasilan siapapun, ya, dalam hal apapun, karena pasti dia melalui usaha ikhtiar yang hebat, usaha yang melebihi dari yang lainnya, baik orang itu beriman ataupun orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang itu berhasil sukses dalam usaha dagangnya, ya, memiliki berbagai macam usaha, kemudian anak-anaknya juga sukses menghafal Al-Quran semuanya, misalnya bisa kuliah, kemudian ada yang S1, S2, S3 menjadi pejabat, ya, menjadi anggota dewan, menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi apapun, ya, itu karena dia melakukan ikhtiar usaha, dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatannya kepada siapapun, ya. Kita jangan terpesona dengan keberhasilan siapapun, karena pasti dia melalui ikhtiar yang maksimal, yang berbeda dengan kita yang tidak berhasil, ya. Justru kita ini tidak akan bangga kalau kita ini tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha kok berhasil, itu aneh, ya, ya, aneh gitu. Karena secara ilmiah, secara akal itu akan tertolak oleh siapapun. Tidak kuliah tahu-tahu doktor gitu, ya. Ya bisa jadi dia usaha juga, usaha untuk nipu juga, itu usaha bagaimana dia mengumpulkan data-data dan sebagainya agar mendapatkan titel doktor itu, ya, ya usaha juga gitu, ya, untuk mendapatkan itu semuanya, ya. Tapi secara akal, secara alurnya, ya, secara ilmiah, ya, orang itu berhasil pasti dia melakukan usaha yang lebih dari yang lainnya, ya. Sehingga bisa diterimalah oleh akal siapapun, yang kufur ataupun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ya, untuk membedakannya makanya ada tawakal di situ. Yang tidak membutuhkan akal, atau yang seringkali itu tidak bisa dicapai oleh akal. Karena dia adalah kerja hati, ya. Silsilah amalil qulub, ada silsilah amalil qulub, salah satunya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mewakilkan, menyerahkan segala urusannya itu, menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya. Zat yang tidak lagi bisa dijangkau dengan akal semata, ya. Nah, memang seharusnya orang-orang yang berakal itu, ya, mencapai derajat tawakal ini melebihi dari yang orang-orang yang tidak berakal. Akan tetapi pada kenyataannya, ya, tidak demikian, ya. Pada kenyataannya adalah tidak demikian. Seharusnya orang-orang yang berakal, ya, menemukan sesuatu dengan akalnya itu, dia akan lebih mudah mencapai Allah Subhanahu wa taala. Ketawakalnya itu adalah lebih. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena dia alim, memiliki ilmu pengetahuan, dia akalnya jalan. Akan tapi pada kenyataannya ternyata orang-orang yang berilmu itu tidak mencapai derajat tawakal atau tidak menemukan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah peran hati yang bersih, ya. Karena ke akal saja itu seringkali tidak bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertawakal itu dia adalah memiliki akal dan memiliki hati yang bersih. Terkait dengan mensikapi virus corona COVID-19 ini, kita berikhtiar semaksimal mungkin mengerahkan, ya, akal pikiran kita agar kita selamat dari virus ini, ya, dari musibah ini, ya, dengan berbagai wasilah, dengan berbagai cara yang kita upayakan, ya. Yang pertama tentunya kita melihat bagaimana sejarah, bagaimana dulu Rasulullah, bagaimana para sahabat, ya, mensikapi terkait dengan virus atau wabah yang menyebar saat itu. Selanjutnya kita menggunakan alat-alat, wasilah, ya, sarana dan prasarana yang saat ini mungkin lebih modern, lebih baik gitu, ya, dalam rangka untuk mencegah tersebarnya atau terjangkitnya virus ini pada diri seseorang, pada diri kita, pada keluarga dan seterusnya gitu.
bukan hanya diam saja, bukan hanya pasrah ya, kan tapi adalah berupaya maksimal. Maka dalam hal ini ya, inilah yang disebut dengan kemanfaatan manusia itu sendiri ya. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya, memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, siapapun dia, orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman ya. Yang terbaik adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain, bukan memberikan beban, dan memberikan solusi, bukan masa bodoh. Itulah yang terbaik saat ini ya. Dan lebih utama lagi dikaitkan dengan tawakal ini. Orang yang beriman tentunya memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, zat yang hanya dimiliki oleh orang-orang beriman saja. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kondisi sekarang ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tawakalnya lebih ya. Karena dia tidak hanya menggantungkan kepada ikhtiarnya saja, usahanya saja, akan tapi menggantungkan pula kepada zat yang maha agung, yang menciptakan dirinya, yang mematikan dirinya. Zat yang mengetahui kapan dia harus hidup dan kapan dia saatnya untuk mati, meninggal dunia. Dengan cara apa, di mana, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Banyak contoh di dalam kehidupan ini sejak alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini atau sampai kapan nanti ya, pada masa yang akan datang itu ya. Dulu ada hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang miskin. Ini salah satu dari umat Nabi Musa alaihissalam ya, yang miskin ya, kehidupannya susah, tidak punya apa-apa gitu, terhina, dihinakan oleh manusia ya. Kemudian ini sebagai orang yang miskin ini kemudian berdagang ya, tijarah, melakukan usaha ikhtiar. Konon dia berjualan emas ya, emas berlian, emas permata dan ya. Sehingga lama-lama orang ini menjadi sukses, berhasil, menjadi kaya, menjadi hamba yang dihormati, menjadi hamba yang memiliki mangzilah, memiliki kedudukan di masyarakat karena kekayaannya itu ya. Ya, beda nggak orang kaya dengan orang yang nggak kaya, orang yang miskin, orang yang kaya. Mungkin cara jalannya berbeda, cara batuknya beda, mungkin maskernya aja bentuknya berbeda dan seterusnya, itu beda lah. Ya. Jadi orang ini sudah menjadi kaya raya. Kemudian seharusnya nih dengan kekayaannya itu, dengan usaha itu yang dia rintis dari kecil itu, memudahkan dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kan, karena dengan kesuksesnya itu dia melalui sebuah proses ya, prosesnya ini usahanya itu seharusnya memudahkan dia untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tapi tidak ya. Apa katanya? Ini karena hasil usahaku sendiri, ini karena kepintaran otakku, karena kecerdasan akalku ya. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan Tuhannya Musa ya, tidak ada ya. Sehingga ya namanya tawakal itu seringkali tidak bisa dijangkau oleh akal ya. Tawakal itu sudah keluar dari tupoksi akal ya. Ya sudah. Karena adalah buah dari penghambaan yang seutuhnya kepada Tuhannya. Buah dari penghambaan yang sempurna dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang tidak mampu ia mengharapkan kepada siapa lagi kecuali kepada Zat yang Maha Agung. Zat yang tidak bisa dijangkau oleh akal siapapun. Zat yang hanya bisa dijangkau dengan keimanan, dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang jujur ya. Sehingga yang namanya tawakal itu pasti dan senantiasa dikaitkan dengan orang-orang yang beriman ya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ini sebelumnya adalah orang-orang yang melakukan syura, melakukan musyawarah. Ini orang yang beriman ya. Karena syura itu adalah bagian dari ajaran Islam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bertawakal, menggantungkannya kepada Zat yang Maha Agung ya. Sehingga ketawakalan seseorang itu erat kaitannya dengan keimanan. Ketawakalan hamba itu
sangat berbanding lurus dengan keimanannya, ya. Ketika keimanannya sedikit, maka pasti ketawakalannya juga sedikit, ya. Dan kepada zat yang mana ia itu bertawakal, kepada zat yang lemah atau yang kuat ia bertawakal, maka seperti itu juga keimanannya, ya. Setipis itu dan setebal itu keimanannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang zat yang ia bergantung kepadanya, itu yang agung, yang kuat, yang maha punya izah, ya. Itu dia bergetar hatinya. Bergetar itu, ya. Kemudian ketika dibacakan, ya, surat-surat yang pernah dikirimkannya, yang itu memorinya kembali lagi, ya. Ingatannya kembali lagi kepada kenangan-kenangan ketika dulu pernah tidak punya apa-apa, kemudian dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama ini tidak bisa apa-apa, ada zat yang selama ini dia bergantung kepadanya. Dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan tidak ada yang lainnya kecuali ia bergantung kepada zat ini. Dia ingat kembali, ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan semakin bertambah tawakalnya itu dengan mengingat zat yaitu Allah Subhanahu wa taala dan membaca surat-suratnya, ya. Nah, ketika antum semuanya punya buku diari, ya, diari, kalau saya harapkan masing-masing punya buku diari, tulislah segala hal yang tidak bisa disampaikan kepada manusia, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada kondisi lemah, ingatlah, ya, kepada buku diari itu, baca lagi agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya. Dan diari kita adalah Al-Qur'an Al-Karim. Diari kita adalah Al-Qur'anul Karim. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memaksimalkan ikhtiar kita, sekaligus kita pandai-pandai, ya, menjaga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.